Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Bapak, Ibu, ikhwani wa akhwat, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Mas FM dimanapun Anda berada. Semoga Allah memberkahi kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah kasih kesehatan kepada kita, Allah berikan kesempatan pada kita sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul hadir dalam kajian rutin di Masjid Al-Hidayah Sragen ini. Semoga langkah-langkah kita menuju ke majelis yang mulia ini menjadi langkah-langkah yang memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga duduk-duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dunia. Raudhah min riyadil jannah, yang Allah turunkan ketentraman, Allah turunkan ketenangan, Allah turunkan malaikatnya, Allah berikan sakinah ke dalam hati-hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ahad keempat, yaitu pembahasan tentang tarbiyatul aulad fi dhawil kitab was sunnah, tahu tentang pendidikan anak menurut Alkitab was Sunnah yang kita adaptasi dari kitab Syekh Abdus Salam bin Abdullah Sulaiman hafizahullah, ulama Madinah yang ma'ruf dan salah satu dari kibar ulama di sana. Dan pada pembahasan pagi ini kita sampai pada halaman yang ke-10 dalam bahasa Arabnya, ya. Atau judulnya Du'aul Anbiya Was-Salihin Bidzurriyah. Jadi doa para nabi, doa-doa para nabi atau permohonan para nabi dan orang-orang saleh, orang-orang salihin Bidzurriyah, terkait dengan dzurriyah, keturunan. Ya. Dari judul ini kita bisa memahami bahwa keturunan itu mutlak. Ya. Wilayahnya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan di tangan siapapun dari orang tua, dari kita. Maka terus memohon, terus meminta, dan terus berharap kepada Allah diberi, dianugerahi keturunan anak-anak yang saleh-salehah, itu menjadi tugas, menjadi doa rutin kita sebagai orang tua.
baik yang sudah dikaruniai anak maupun yang belum. Ya, baik yang sudah dikaruniai anak maupun yang belum. Jadi menjadi salah satu doa wajib yang isi doa tersebut adalah kita mohonkan kepada Allah supaya kita diberikan keturunan yang baik. Dzurriyyatan thayyibah. Karena kita bukan nabi. Kita juga bukan rasul. Kita masih jauh dari kata-kata saleh atau salehah. Sedangkan para nabi dan para rasul dulu, mereka tidak berhenti berdoa. Padahal mereka manusia-manusia pilihan. Mereka manusia-manusia utama yang Allah pilih, istimewakan. Ya, doa-doa mereka mustajab. Dan mereka tidak pernah berhenti berdoa, memohon kepada Allah. Maka kalau kita sampai percaya diri dengan kebaikan anak-anak keturunan kita, padahal kita tidak pernah meminta, tidak pernah mendoakan mereka, maka ini adalah sebuah kekeliruan. Jadi judul ini dijelaskan oleh Syekh bahwa ini adalah mengajarkan kepada kita, para nabi, para rasul, para salihin saja mereka membiasakan diri untuk mendoakan atau memohon kepada Allah SWT dzurriyyah, keturunan yang saleh. Jadi kadang lisan kita kurang pintar, kurang pandai dalam memohon, dalam berdoa. Kita juga nggak banyak hafal doa-doa untuk keturunan-keturunan kita, untuk anak-anak kita. Sehingga kita doanya cuma sebatas rezeki. Minta diberi rezeki, minta dilapangkan rezeki. Hampir tidak ada sama sekali selipan kita meminta kepada Allah supaya Allah menjaga keturunan kita, memberikan kesolehan kepada mereka. Dicontohkan di sini doa al-anbiya, doaul anbiya yaitu doa Zakaria. Doaul anbiya di sini doanya Nabi Zakaria. Di dalam surah Ali Imran ayat 308. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-Nya. Qala Rabbi, dia berdoa, Rabbi, wahai Rabbku, habli. Habli. Jadi hibahkanlah untukku, anugerahkanlah untukku. Pakai kata hab, bukan a'tini. Bukan berilah aku, bukan. Tapi anugerahkanlah kepadaku. Jadi kemarin sudah dibahas di awal-awal makna hibah itu adalah sesuatu yang penuh barokah. Jadi tidak hanya dikaruniai anak keturunan tapi diberikan keturunan yang penuh berkah. Menyenangkan kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada kedua orang tuanya. Ini berharap dari kata hibah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, Rabbku, anugerahkanlah untukku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang thayyibah, keturunan yang baik. Ya. Jadi tidak hanya memohon dzurriyyah, titik sampai situ. Tapi Nabi Zakaria lebih spesifikkan bahwa dzurriyyah yang diminta adalah dzurriyyah yang thayyibah, dzurriyyah yang baik. Ya. Jadi beliau berlindung dari dzurriyyah yang sayyi'ah, anak yang tidak salehah, anak yang nakal, anak yang durhaka. Tapi Nabi Zakaria memohon kepada Allah keturunan yang thayyib.
Nggak masalah laki-laki, nggak masalah itu perempuan, ya. Beliau tidak menyebut jenis di sini. Karena jenis itu urusannya Allah SWT. Mau dikasih perempuan, beliau tidak bersedih. Dikasih laki-laki juga beliau tidak terlalu berbangga. Beliau hanya bisa meminta seperti kita, memohon. Dikasih apa jenisnya, warna kulitnya, seperti apa tampangnya, kita serahkan sama Allah SWT. Istri atau suami bukan yang mencetak, bukan dikendali orang tua itu. Maka salah jika kadang wajahnya kok mirip istrinya, wajahnya kok mirip bapaknya, suaminya, sehingga ada ketidaksukaan di situ. Atau mirip keluarga istrinya, atau mirip keluarga suaminya. Kemudian muncul kekecewaan di situ. Akhirnya jadi marah-marah kepada pasangannya. Dzurriyyah itu urusan Allah SWT. Kalau kita masih menyalahkan pasangan karena lahir dari dia anak yang tidak sesuai yang kita inginkan, maka akhlak kita seperti akhlak jahiliyah. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadzib. Jadi orang-orang jahiliyah dulu ketika diberitahu bahwa anaknya perempuan jenis kelaminnya, maka wajah mereka langsung berubah menjadi hitam. Tanda kecewa, tanda tidak terima, tanda ya tidak suka. Wa huwa kadzib, marah. Yatawara minal qaumi, dia berusaha minal hauni, dia berusaha menutupi kelemahan sialan itu. Aw yadussuhu fit turab, atau yang mereka lakukan dengan menimbun anak itu. Membunuh anak itu hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun, kata Allah, ya buruk sekali keputusan mereka itu. Jadi buruk sekali kesimpulan ya yang mereka buat. Ini kata Allah terkait dengan orang-orang jahiliyah. Jadi jangan kita seperti orang-orang jahiliyah dulu. Allah kasih kita keturunan seperti apa, qadarullah misalnya diberi anak yang berkebutuhan khusus. Ya, atau anak yang cacat atau kurang lengkap secara mental dan sebagainya. Tidak ada yang kita bisa lakukan kecuali apa? Menerima, redho. Itu lebih berpahala, lebih menenangkan ketimbang kita protes. Menyesali, merenung, kenapa begini, kenapa begitu, apa yang salah, gak ada yang salah. Takdir Allah semua baik, meskipun pahit. Takdir Allah tidak ada yang buruk, semuanya baik. Ini husnudzon kita kepada Allah. Walaupun terasa kadang tidak mengenakkan. Nah, jadi pola pikir seperti ini harus dibangun. Sebagai pertanda tauhid kita bagus. Akidah kita lurus. Karena kalau masih getuni apa yang Allah ya takdirkan kepada anak-anak kita, itu artinya ya tauhid kita harus terus belajar lagi, harus terus diamalkan lagi. Kita dititipi anak oleh Allah SWT, nakalnya luar biasa. Dititipi Allah, anak susah diatur luar biasa. Terus kita membandingkan kadang dengan anak orang lain. Yang mudah diatur, nurut, luar biasa, berprestasi dan sebagainya. Kita malah kadang mengeluhkan anak kita. Getuni, kecewa, kenapa begini, nyari kesalahan-kesalahan. Bukan itu solusinya. Semakin kita capek mencari kesalahan, menyalahkan istri, menyalahkan ini itu, semakin kita semakin terpuruk, semakin kita akan merasa sedih. Tapi akan lebih nyaman, lebih enjoy lagi jika kita katakan apa? Qadarullah wa masya'a fa'al. Semua ini sudah Allah takdirkan. Allah takdirkan apa yang Allah kehendaki. Kita bisa apa? Kita nggak bisa berpesan. Kita nggak bisa mewarnai warna kulit anak kita. Kita nggak bisa ngarani, nggak bisa nyebut. Kita hanya bisa memohon. Semua Allah tentukan.
Nah, ketika sudah bisa seperti itu, maka semua titipan dari Allah, bentuknya apapun itu, pasangan yang kurang sesuai harapan, anak-anak yang tidak sesuai harapan, maka itu akan menjadi lahan ibadah karena kita bisa sabar dan bersyukur. Kita lebih menyikapinya dengan rasa ridho, begitu. Bukan salah kita yang melahirkan, bukan salah guru yang mendidiknya, bukan salah siapapun, karena memang itu anak ujian. Kemarin sudah kita sampaikan. Menguji kita, sebatas sejauh mana kedewasaan kita. Dengan diuji anak yang sebegitu, itu anaknya orang yang nggak ngaji, agamanya kurang baik, kurang bagus, Masya Allah berprestasi. Nah, ini anakku, aku padahal tiap hari sholat, ngaji, kok dititipi anak seperti ini. Lihatlah para nabi. Nabi Nuh alaihissalam dikaruniai anak yang tidak nurut kepada ayahnya. Diajak untuk selamat, naik ke bahteranya Nabi Nuh, Safinatun Nuh, malah dia melawan ayahnya. Sa'awi ila jabali ya'simuni, dia ingin naik ke gunung yang lebih tinggi. Anggapan dia kalau lebih tinggi ya'simuni bisa menyelamatkannya. Ternyata gunung yang paling tinggi pun tenggelam. Akhirnya anaknya ma'al kafirin. Nabi Nuh protes sama Allah. Mana janjimu ya Allah? Ini amalku. Kata Allah, innahu amalun ghairu saleh. Itu bukan amalanmu wahai Nuh, tapi itu adalah perbuatan yang tidak saleh. Jadi dianggap itu adalah anak amalun ghairu saleh. Enggak usah diketuni. Dan bukan salahnya Nabi Nuh. Nabi Lut alaihissalam juga begitu. Dikaruniai istri yang menentang suaminya sendiri. Jadi keluarga-keluarga kita ini kadang menjadi ujian untuk kita. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Allah katakan kami jadikan sebagian kalian di antara sebagian yang lain itu menjadi fitnah, ujian satu sama lain. Jadi orang tua diuji sama anak. Ada juga anak diuji dengan orang tua. Ya betul. Ada anak yang dia berjuang di jalan Allah, gak ada support dari orang. Dia mau berubah menjadi lebih baik, gak ada support dari ayahnya, dihalang-halangi. Gak ada support dari ibunya, dihalang-halangi. Mau pakai jilbab lebih lebar, pakai kaos kaki ketika keluar rumah. Yang melawan, yang menghalangi paling utama ternyata kedua orang. Jadi anak diuji dengan kedua orang. Ada juga suami diuji dengan istrinya. Istri diuji dengan suaminya. Suami istri diuji dengan keluarga besarnya. Keluarga besar diuji dengan lingkungan sekitarnya. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang awam. Adat istiadat kejawennya kental. Sebarang-barang dibikin selamatan. Perayaan adat ini itu banyak sekali. Ujian itu mendewasakan kita sebatas mana iman kita dan ilmu kita. Tapi kalau kita pahami bahwa ini ujian, maka di balik ujian itu pasti ada keindahan, ada kelulusan, ya, ada kebahagiaan yang Allah janjikan bagi siapa yang bisa selesai dan bersabar. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau ya Allah maha mendengar ad-du'a, ya, permintaan atau doa. Doanya Nabi Zakaria ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini berada di surah Ali Imran ayat 38, ya. Dan ini berada di ayat-ayat akhir ayat setelah Allah menceritakan tentang keadaannya Maryam. Ya. Maryam ibunda dari Nabi Isa alaihissalam atau keponakan dari Nabi Zakaria itu sendiri. Jadi Nabi Zakaria berdoa seperti ini karena terinspirasi dari karamah atau keajaiban-keajaiban yang
diterima oleh Maryam. Nabi Zakaria udah sepuh. Istrinya Aqirah. Istrinya apa? Mandul. Udah tua dan mandul. Tapi dia pengen punya keturunan. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri. Engkau adalah sebaik-baik ya al-warithin, yang memberi waris kan gitu. Atau yang mewarisi. Banyak doa yang dicantumkan dalam Al-Quran. Nabi Zakaria itu berulang kali. Ada ayat-ayat yang mentak Nabi Zakaria itu ada 8-10 ayat. Ya, yang menceritakan bahwa Nabi Zakaria itu tidak berhenti berdoa. Lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah merasa kecewa ya Allah dengan terus memohon kepadamu. Udah sepuh tapi. Istrinya udah divonis mandul, udah gak bisa. Tapi melihat Maryam di mihrabnya mendapatkan keajaiban-keajaiban ya, yang di luar nalar, di mana Maryam di mihrab itu ada buah-buahan di musim panas, malah dia dijumpai di musim dingin. Buah-buahan yang ada hanya di musim dingin diterima oleh Maryam di mihrabnya. Padahal Nabi Zakaria itu tidak pernah memberinya. Satu-satunya orang yang memelihara Maryam adalah Nabi Zakaria. Nabi tidak pernah merasa ngasih buah-buahan itu. Tapi kenapa selalu ada buah-buahan? Min aina laki hadza? Dari mana ini wahai Maryam? Huwa min indillah. Itu dari Allah. Itu jawabannya Maryam. Sehingga dari situ Nabi Zakaria terinspirasi. Beliau tidak melihat dirinya. Aku udah tua, istriku mandul. Gak melihat ke situ. Tapi lebih melihat apa? Huwa min indillah. Allah yang maha mampu. Allah yang maha segalanya. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ terinspirasi Nabi Zakaria untuk memohon dan berdoa. Apa doanya tadi? Hunalika da'a Zakaria. Nah, hunalika di sini mihrab. Di mihrab situlah Nabi Zakaria sholat, kemudian berdoa, memohon kepada Allah. Isinya itu tadi, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu dzurriyyah thayyibah. Apa dzurriyyah thayyibah tadi? Keturunan yang thayyibah, yang baik. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keajaiban. Di mana ketika Nabi Zakaria berdoa seperti itu, ya, malaikat Allah SWT turun, ya. Wa qalatil malaikatu, sebentar. Jadi ketika Nabi Zakaria berdoa seperti sudah selesai, kemudian turun malaikat memberitahu kepada dia, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Jadi kami beri kabar kepadamu wahai Zakaria bahwa istrimu mengandung seorang anak laki-laki, bahkan anak itu Allah sendiri yang ngasih nama. Jadi bukan Nabi Zakaria yang memberi nama. Bi ghulamin ismuhu Yahya. Ya, dengan anak laki-laki yang namanya Yahya. Nah, poin kita di sini adalah bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lepas dari ikhtiar, usaha, datang ke dokter, ya, kemudian datang ke terapis, minum ini, minum itu hanya wasilah. Tapi senjata yang paling utama semenjak dari Nabi, para anbiya dan para rasul terdahulu,
ketika mengalami sebuah kesusahan atau menghendaki terwujudnya sesuatu, doa itu adalah senjatanya mereka. Mereka tidak pernah memikirkan bagaimana terjadinya nanti, bagaimana caranya. Yang mereka pikirkan adalah bahwa Allah Maha segalanya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah SWT. Jadi pola seperti ini polanya para nabi dan rasul. Setiap ada kesusahan, bukan ke manusia, bukan ke siapa, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka meminta dan mencari solusi. Sehingga keajaiban-keajaiban itu terjadi. Dan ini tidak hanya khusus bagi para nabi dan para rasul, kata Al-Quran, kata Allah. Tapi ini juga berlaku bagi semua orang-orang yang beriman. Allah katakan ketika menceritakan Nabi Yunus alaihissalam. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian di akhir ayatnya Allah katakan wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa kadzalika nunjil mu'min. Surah Al-Anbiya. Begitu jugalah seperti Nabi Yunus inilah kami selamatkan al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Jadi ulama tafsir mengatakan bahwa keajaiban-keajaiban, keberkahan-keberkahan yang dialami oleh para nabi dan rasul tidak hanya khusus bagi mereka saja. Tapi itu juga berlaku bagi orang-orang yang beriman yang mengikuti polanya para nabi dan para rasul. Imannya para nabi, keyakinannya para nabi dan para rasul tersebut. Jadi persoalan kita ini adalah keyakinan. Dan keyakinan ini menjadi modal utama terkabulkannya sebuah doa. Karena doa itu bisa mental, tidak tembus, tidak mustajab sama sekali jika tidak ada keyakinan di dalamnya. Rasulullah SAW mengatakan, Ud'ullah wa antum wa anta muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu dalam keadaan yakin. Muqinun bil ijabah. Bahwa doamu pasti akan dikabulkan. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain, innallaha la yaqbalu du'a abdin an qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan menerima doa seorang hamba yang berasal dari ghafil, hati yang ghafil lahin. Lalai dan tidak fokus, gak ngerti apa yang diucapkan. Ini poin penting ketika kita dalam berdoa. Nabi Zakaria yakin, Nabi Yunus yakin. Nabi Yunus ditelan ikan paus di 3 kegelapan. Salasi dulumat, 3 kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan malam, kegelapan samudra. Mustahil orang bisa hidup. Kalau kita angan-angan, kalau kita logika. Allah di atas logika siapa. Kalau berkehendak terjadi hidup, hiduplah. Wa najjainahu minal ghammi. Kami selamatkan Nabi Yunus dari gham, dari kesusahan dia, dari kesulitan dia. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitu juga kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi ikuti cara para nabi itu. Karena cara berdoanya para nabi itu adalah cara doa yang terbaik. Gak ada cara doa yang lebih baik dari para nabi. Mereka ngaku salah. Iktiraf, mereka menyesal. Mereka minta maaf. Itu isi doa-doa mereka. Kadang tidak menyebutkan permintaannya. Seperti Nabi Yunus tadi nggak minta diselamatkan dari perut ikan. Nggak ada. Karena isi doanya cuma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu pula Nabi Ayub ketika sakit parah belasan tahun lamanya. Ditinggalkan semuanya.
Beliau juga nggak minta kesembuhan. Beliau hanya mengatakan, Rabbi inni massaniyadurru, ya Allah aku ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau yang lebih tahu, lebih rahim, lebih sayang, paling sayang kepada makhluk. Gak minta disembuhkan. Karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Allah ngerti apa yang kita butuhkan. Tanpa kita ikrarkan, tanpa kita proklamirkan pun Allah udah tahu. Kita hanya disuruh minta maaf, kita hanya disuruh ngaku salah, banyak minta ampunan sama Allah. Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa, Jawabul Kafi, beliau mengatakan, jika permintaanmu banyak, ya pengen ini, pengen itu, bingung menyusun kata-kata, maka rangkumlah, gabungkanlah semua permintaanmu itu dalam istighfar. Jadi mau minta ini, minta itu banyak sekali. Bingung kita. Maka ucapkanlah astagfirullah. Perbanyakkanlah istighfar. Karena kalau sudah Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima permohonan maaf kita, maka Allah akan selesaikan semua masalah-masalah kita walaupun tanpa kita memintanya. Ada di dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa, ada berdoa. Di dalam kitab Zadul Ma'ad juga ada seperti itu. Jadi kadang kita nggak minta, Allah selesaikan karena kita rajin minta maaf, minta ampunan kepada Allah SWT. Jadi jangan sepelekan istighfar, jangan sepelekan minta ampunan kepada Allah. Perbanyak istighfar, Rasul pun banyak istighfar. Padahal sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Tapi istighfar Rasul itu dihitung. 70-100 kali dalam sehari. Jadi menghitung istighfar itu sunnah. Karena Rasul juga menghitung istighfar. Tapi kita istighfar 10 kali udah merasa capek, udah merasa banyak. Itulah kita. Padahal gak ada yang jamin kesalahan kita diampuni oleh Allah SWT. Kesalahan kita terus berulang. Dosa kita terus berulang. Kumat-kumatan. Itu. Tapi kita ingin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doanya Nabi Zakaria tadi banyak mengajarkan kepada kita tentang optimisme, tentang keyakinan. Beliau berdoa mohon keturunan padahal sebabnya nggak ada. Sebabnya tidak memungkinkan. Udah sepuh, istri mandul. Apa sebab yang bisa menyebabkan orang punya anak? Udah tua, mandul. Tapi beliau optimis memohon kepada Allah penuh keyakinan bahwa keajaibannya akan terjadi sebagaimana keajaiban yang Allah berikan kepada Maryam. Beliau yakin bahwa ini enggak hanya untuk Maryam. Ini juga bisa terjadi kepadaku. Sebab nol. Tapi beliau yakin bahwa Allah tidak ada yang mustahil baginya. Ini PR kita. Membangun keyakinan muqinun bil ijabah. Ud'ullaha wa anta muqinun bil ijabah. Keyakinan bahwa doa kita pasti dikabulkan sambil memantaskan diri. Kalau kita ini berdoa kira-kira kok pengen dikabulkan atau di harapan-harapan kita diwujudkan oleh Allah SWT, kira-kira pantas gak kita ini? Termasuk hambanya yang memang untuk dikabulkan. Gitu. Pantaskan diri kita, karena orang-orang yang menerima keajaiban juga orang-orang yang pantas. Mereka adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat. Begitu. Kemudian wa min du'a'is salihin, dan dari atau contoh doanya orang-orang soleh, qala ta'ala walladzina yaqulun Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surah Al-Furqan ayat 74. Dan orang-orang yang berkata yaqulun, alladzina yaqulun, tadi saya baca dalam tafsirnya alladzina yuraghibun, yaitu orang-orang yang sangat menginginkan ad-dzurriyyata at-thayyibah, keturunan-keturunan yang baik. Itu doanya
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami. Lagi-lagi kalimatnya hab. Tadi Nabi Zakaria juga habli. Ini as-salihin hablana. Hab di situ minta diberi, tapi yang penuh berkah. Jadi bukan a'tina, a'tini, bukan. Tapi hablana, diberi hibah, pemberian anugerah yang besar, yang penuh berkah. Anugerah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan-keturunan kami sebagai penyejuk mata. Qurrata a'yun, penjelasan ulama tafsir yaitu muti'in wa muti'at. Yaitu kalau laki-laki, laki-laki yang taat. Kalau dia anak perempuan, keturunan perempuan, perempuan yang taat. Taat kepada siapa? Al-muti'in wal muti'at lillahi war rasul wali ya walidayha. Yaitu laki-laki, anak perempuan yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga taat kepada kedua orang tuanya. Anak yang speknya kayak gini mesti menjadi penyejuk mata. Surga dunia bagi orang tua di rumah. Seneng, bahagia. Ya. Tidak ada yang menyenangkan orang tua kecuali melihat anaknya itu manut, nurut, mudengan, dewasa, ngerti, pengertian, gitu, perhatian kepada kedua orang. Itu qurrata a'yun itu definisinya ngeten niku. Azwajina, istri juga begitu. Qurrata a'yun itu idza amaraha ata'at. Jika suaminya memerintahkannya maka dia taat. Udah gitu aja dah. Jika diperintah taat. Itu yang jelaskan para ulama. Karena yang kurang dari para azwaj, para istri itu adalah taat. Taat kepada siapa? Kepada zauj, kepada suaminya. Dia udah taat sama Allah. Nutupi aurat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, sedekah, infak, umroh, semua dijalani. Tapi ketaatan kepada suami itu yang menjadi PR besar. Bagi azwaj, bagi para istri tadi. Maka as-salihin itu minta kepada Allah supaya diberi istri-istri yang taat kepadanya tadi. Dalam kebaikan. Karena ketika Rasulullah SAW ditampakkan penduduk neraka, aktsaru ahliha an-nisa, kebanyakan para penduduk neraka ternyata adalah an-nisa, perempuan. Ditanyakan kepada para malaikat, ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Tidak. Terus mereka yakfurnal asir wa yakfurnal ihsan. Jadi mereka itu mengkufuri, tidak taat kepada suami dan mengkufuri al-ihsan, pemberian dari suami. Kamu udah ngasih tiap hari, sekali tidak mengasihi atau memberi, dia mengatakan suamiku tidak memberi apa-apa. Begitu kata Rasulullah. Dan itu kebiasaan wanita-wanita yang tidak solehah di luar sana. Tidak mensyukuri pemberian suami, suami udah berjuang tiap hari mencari nafkah, bekerja untuk dia, dan semuanya kadang diserahkan kepada istrinya, tapi istrinya kadang kurang bersyukur. Sehingga ketika cerita kepada ibunya atau kepada orang lain, kawan-kawannya, suamiku tidak memberi apa-apa kepada. Ini definisi yakfurnal ihsan. Ketaatan dia kepada Allah ya akan tidak berharga jika dia tidak taat atau tetap kufur kepada suami dan pemberian kepada suami. Karena yang menyebabkan masuk neraka itu tadi. Ya. Kalau ada wanita yang sudah memenuhi syarat tadi, taat kepada Allah, sholat khomsaha, wa khasunat farjaha, menjaga auratnya, menjaga farjinya, ya, wa ta'at zaujaha, mentaati suaminya, wa shamat sahruha, puasa Ramadan, 4 ini, maka ini bukan wanita penduduk neraka. Rasul mengatakan kilat laha, akan dikatakan kepada wanita semacam ini, udkhuli al-jannata, masuklah kamu ke surga,
min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dari pintu surga manapun yang kamu mau. 4. Salat 5 waktu. Apa tadi? Puasa Ramadan. Terus menutupi aurat. Istri kita menutupi aurat semua kan? Sudah oke, salatnya udah oke, puasa Ramadan oke. Terus yang keempat, ata'at zaujaha. Kalau belum lengkap 4 ini, malah justru yang keempat tadi menjadi PR dia, belum bisa mengamalkan, atau kumat-kumatan, kadang taat, sesuk kumat, gitu, melawan, membantah. Maka dalam ilmu rumah tangga itu harus ada pembekalan yang cukup, sehingga ngerti mana hak al-hukuk az-zaujiyah, hak-hak suami, hak-hak istri itu yang mana, sehingga tidak protes ketika suaminya minta dihargai, suaminya minta dilayani, karena memang itu hak suami, kewajiban istri. Suami akan senang sekali jika dia dihargai, karena dia qawwam, dia ada pemimpin. Ada ego di situ. Para istri harus paham, jangan disikapi seperti wanita. Ketika pemimpin jangan menasihati di depan anak-anaknya. Jangan diumbar ke tempat umum atau publish ke medsos. Karena pemimpin sekali bersuami aja nggak suka kalau digitukan. Maka kita dilarang menasihati pemimpin terang-terangan. Menasihati pemerintah kita di atas mimbar. Ketika khutbah Jumat, ketika khutbah Id atau apa, tidak diperbolehkan. Sebagaimana kita juga tersinggung kalau dinasihati istri terang-terangan depan orang banyak. Kita aja nggak suka, apalagi pemerintah, pemimpin kita. Maka nasihati mereka dengan cara salafus soleh, yaitu dengan bimbingan Rasulullah dan para sahabat, yaitu dengan sirri, dengan dijabat tangannya, dengan sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Baik, itu min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak cukup hanya muttaqin, tapi untuk takwa itu minta lebih tinggi lagi. Yaitu imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa bisa kita jadikan kebiasaan dalam sehari-hari kita. Baik yang sudah dikaruniai anak ataupun belum. Karena doa-doa ini doa-doa yang Allah kabulkan untuk para anbiya dan para rasul, dan kita juga berniat demikian. Jika kita amalkan doa-doa ini, maka kita berharap mendapatkan apa yang sudah Allah berikan dan karuniakan kepada para nabi dan rasul dan para solihin tersebut. Tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Terutama masalah keturunan. Maka kita jangan pernah kalau ada saudara kita yang belum diberi keturunan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang meresahkan. Pertanyaan-pertanyaan yang menyakiti perasaan. Karena dia nggak bisa apa-apa. Kok belum toh? Udah berapa lama? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini nggak ada gunanya. Justru akan menambahi beban. Dan itu menunjukkan bahwa kita kurang paham. Kita kurang paham tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa saudara kita itu nggak berdaya, nggak punya kendali sama sekali terhadap hasil keturunan yang ada pada dia. Itu hanya di tangan Allah. Jangan malah membebani dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang meresahkan. Kemudian menjadikannya dia sebagai bahan gosip, bahan rasan-rasan, dan sebagainya. Pura-pura peduli, pura-pura bertanya, akhirnya kita hanya menambahi dosa. Doakan dia. Orang seperti itu walaupun tampak tegar, sebenarnya dia juga sedih. Tiap malam mungkin dia nggak berhenti berdoa. Dan bahkan dia menjadi lebih soleh dari kita semua. Karena dia menyadari bahwa hal itu adalah hanya di tangan Allah, minta terus dia sama Allah. Tapi pengkabulan, keputusan, apapun itu hanya di tangan Allah dan keputusan Allah itu yang terbaik. Al-khiratu khiratullah.
Barangkali dengan tidak diberi keturunan atau belum, atau ditunda, maka itu lebih banyak maslahat agama, bukan maslahat dunia saja bagi yang bersangkutan. Artinya selalu husnudzon, dibangun baik sangka kepada Allah SWT. Takdir Allah tidak ada yang buruk, semuanya baik, meskipun kadang pahit atau kurang enak dirasakan. Tapi semuanya baik, tidak ada yang buruk dibalik semua keputusan dan apa yang telah Allah takdirkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu doaul anbiya wassalihin bidzurriyah. Kesimpulannya adalah banyakin doa untuk keturunan-keturunan kita. Baik yang sudah dikaruniai Allah keturunan atau belum. Sebagaimana para nabi dan rasul juga tidak pernah berhenti mohon demikian. Walam akun bidu'a ika syakiyah. Aku tidak pernah menyesal, aku tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa dari berdoa kepadamu ya Allah. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Zakaria tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan di sini? Apakah boleh menarik pemberian ke anak sudah berkeluarga oleh orang tuanya? Masalah harta dan fasilitas dunia. Ya boleh-boleh saja. Boleh jika itu sekiranya kadang madorot kepada anak itu. Kalau memang orang yang sudah berkeluarga, oh dia tidak terlalu butuh. Oh sudah mandiri. Dulu motornya dibelikan bapaknya. Sekarang udah bisa beli motor sendiri. Bapaknya mau narik motornya. Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja tidak ada masalah. Artinya ini tergantung maslahat. Tapi jika ada madorot di situ. Anaknya protes, komplain, terus akhirnya nggak mau ya silaturahmi lagi, keloro-loro, ya, maka jangan dipaksa. Tapi hukumnya tidak ada masalah setahu saya. Wallahu a'lam bishawab. Dan boleh cekap. Alhamdulillah. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Semoga bisa diresap saya, terutama saya pribadi, manfaat ya, dan fawaidnya, dan bisa kita amalkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustadzuna Al-Fadhil Hasan Basri yang telah memberikan faedah yang banyak sekali bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dari dua doa yang disampaikan oleh Ustadzuna Hasan Basri bisa kita amalkan dan menjadikan sebuah doa yang mustajabah bagi kita semuanya. Kemudian jamaah sekalian, perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa insya Allah kita pada hari depan akan melaksanakan tablik akbar ya, kajian spesial dari rentetan Safari Dakwah Ustadz Zaid Susanto dari